Jadi setelah saya dapat laba 10.000 itu hati saya itu sangat cerah gitu ya, sudah menemukan solusi cara saya bertahan hidup di Indonesia kayak gitu ya. Dan lambat laun produk saya yang 50 dus itu saya posting di berbagai daerah ya, di sekitar kota saya ya, dan ternyata juga mendapat sambutan yang baik. Karena apa? Saya dari setiap produk itu, ini sistem jual saya ya, ini saya bongkar habis, bisa saya ceritakan ke kalian ya. Jadi setelah itu saya dari 2 produk yang saya jual pertama kali itu saya dapat untung 10.000. Saya mulai menjual sistem lusinan ya. Jadi lusinan itu 1 dus ya. Bagaimana kalau saya menjualnya itu lusinan saja ya, biar cepat habis ya. Meskipun labanya mungkin lebih sedikit, cuman kalau terus laku itu kan lama-lama juga banyak dengan sendirinya kayak gitu. Jadi mulailah saya itu menjual 1 lusinan, tidak satu tidak satu dus, tidak satu bijian gitu ya. Karena kalau bijian itu labanya dari 1 produk gitu ya. Semisal dari awal dari harga sana itu 4.500 gitu ya. Saya jual ecernya itu kadang 8.000, kadang 10.000. Seperti itu ya. Dan mereka itu bilang ini kok murah gitu. Ini barangnya apa? Kamu lihat saja, kamu coba beli 1 aja. Nanti kalau bagus kamu boleh stok yang banyak kayak gitu. Jadi penawaran saya itu seperti itu. Isinya banyak ya, itu termasuk murah meriah, isinya banyak dan full ya. Itu jadi kalau kita masalah kamar mandi itu kayaknya cepet banget habis karena itu kebutuhan sehari-hari ya. Dan setelah itu saya menjual bijian itu saya labanya segitu, kalian hitung aja perbandingannya. Tapi kalau saya jual lusinan, saya mengambil keuntungan dari 1 produk, 1 bijinya itu 2.000. Jadi 2.000 kali 12 kayak gitu. Jadi 24.000 gitu. Keuntungannya dari 1 dus itu. Jadi sejak itu saya mulai menawarkan bagaimana kalau saya jual per dus biar mereka juga bisa dijual lagi, juga sama-sama untung. Kita bekerja sama-sama untung kayak gitu. Dan akhirnya memang jalan, dan itu di luar-luar daerah itu saya juga menerima pesanan seperti itu. Dan mulailah saya itu melakukan pengiriman. Kalau saya bongkar habis pengiriman di sini itu sangat banyak ya, karena ketika mereka tahu barangnya, oh ternyata bagus ya, dan sabunnya itu juga bagus. Itu sabunnya itu dulu sabunnya itu hanya 1.500 rupiah ya, kalian bayangkan ya, emang ada sabun semurah itu ya. 1.500 itu juga bagus, juga besar, juga baunya enak kayak gitu, buat cuci baju pun juga bisa kayak gitu. Makanya langsung laris manis gitu. Saya bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah. Inilah cara Allah itu ngasih rezeki ke aku, meskipun aku tidak punya rezeki yang besar lagi karena bekerja ke luar negeri dan sudah pulang, saya dikasih rezeki seperti ini, tidak apa-apa. Saya itu benar-benar sudah mengabaikan capek ya, waktu pulang ke Indonesia itu saya sering sekali itu mengantar barang itu jarak jauh itu kan. Yang dekat-dekat sini rumah saya itu kan manual, saya harus mengantar sendiri. Jadi saya pernah naik itu, saya pernah terakhir itu saya mengantar barang ke Madiun, itu juga pernah. Itu totalan barang dia itu mulai dari masker yang mahal-mahal itu ya. Saya hitung keuntungan saya dari 1 hari itu ya, saya antar ke Madiun itu, saya untungnya mungkin 150-an ribu ya. Jadi saya itu ke sana setelah kepotong bensin ya. Jadi saya 1 hari itu dari pagi itu saya ngantar ke Madiun, itu terjauh saya. Tapi itu terakhir saya mengantar barang. Saya pernah juga mengantar ke Surabaya ya, pakai bawa barang itu banyak, saya taruh tas, saya antar ke sana. Setelah saya hitung itu keuntungannya, karena itu lumayan, makanya saya berani mengantar ke sana ke terminal gitu. Setelah itu saya pulang lagi. Setelah terpotong biaya pengantaran itu, jadi waktu saya mulai bekerja itu intinya ya, saya benar-benar bekerja keras, mengabaikan rasa capek kayak gitu. Kalau kalian punya keinginan seperti ini, insya Allah kalian juga bisa menjalani seperti saya, usaha. Kita tidak begitu memikirkan capeknya dulu, tapi kita memang harus bekerja, dan untuk memulai usaha itu memang ada susahnya kayak gitu. Setelah itu saya mulai 50 dus itu sudah habis gitu ya, terus saya ambil lagi itu lebih banyak, sampai rumah saya itu penuh dengan barang itu, mulai dari teras, rumah ruang tamu, dan belakang itu semuanya itu penuh produk itu. Tapi saya tahu produk itu tidak akan lama adanya, hanya beberapa, mungkin 1 bulan 2 bulan itu sudah nggak ada produk itu, sudah ganti lagi. Misalnya
yang di sana itu misalnya yang di gudangnya katanya yang saya ambil itu katanya itu ada produk lainnya, contohnya itu minyak, contohnya itu apa, produk makanan, produk lain-lainnya kayak gitu. Tapi saya tidak minat itu yang seperti. Lalu setelah beberapa bulan itu produknya kan dengan keuntungan yang lumayan ya, saya sudah senang sekali dan saya sudah dapat ilmunya dengan berjualan online. Jadi kalau kita tidak mau mencoba itu juga tidak akan tahu gimana nanti pada akhirnya itu seperti apa. Jadi saya beranikan diri mencoba gitu. Anak saya waktu kecil itu sangat-sangat kasihan ya, saya bawa kemana-mana. Badan saya pun saya juga kalau ingat waktu itu sangat mengasihani diri sendiri ya. Sedang anak masih kecil, pernah kehujanan juga waktu mengantar ke tempat mana gitu, pernah kehujanan juga anak saya. Makanya terkadang saya sama anak saya itu mau dia sebandel apa itu saya cepet nggak marah gitu, karena waktu kecil itu sudah saya bawa ke sana ke sini, maksudnya juga menemani saya itu untuk mencari penghasilan kayak gitu ya. Apa itu minum susu, minum dot di perjalanan itu juga pernah, itu sering banget sampai terkadang saya berpikir ya Allah ya gak apa-apa lah kalau anak kecil ini saya bawa kerja kayak gitu, saya ambil ke sana karena memang seperti ini caranya kami bertahan hidup kayak gitu. Terus setelah itu 50 dus itu habis, saya ambil lagi yang lebih banyak itu dan akhirnya habis juga, dan barang itu setelah habis itu sudah nggak ada, otomatis saya sudah harus berganti ke jualan lainnya. Ada jualan lainnya itu sejenis makanan, jadi saya itu kalau sudah jualan makanan saya nggak minat. Kalau promosinya yang di sana itu adanya sejenis makanan yang dimakan, saya tidak minat karena menurut saya jual beli makanan itu berisiko sekali. Kalau ada ketidaklakuannya, kalau ada rasanya yang nggak enak atau ada apa, itu tidak menjamin saya tidak suka lah pokoknya saya jualan yang seperti itu, kecuali kita sendiri yang masak kayak itu ya, bukan produksi pabrik, bukan produksi orang lain yang ditawarkan promosi. Itu saya sangat-sangat tidak mau terjun ke dunia seperti itu. Food itu tidak mau ya, kalau produksi mereka, kecuali produksi saya sendiri yang belanja, saya sendiri yang masak, saya sendiri yang menawarkan, itu mungkin saya percaya diri ya. Tapi kalau produksi seperti itu saya tidak percaya, karena yes, pokoknya tidak percaya, itu bukan bidang saya, itu bukan keinginan saya. Oh iya, jualan itu pada mulanya saya itu tidak suka jualan ya. Semisal saya cita-cita setelah pulang dari Hong Kong itu saya ingin kerja ke tempat orang, maksudnya ya tetap kita itu mau kerja kepada orang. Ternyata Allah itu kadang kita itu diuji ya sama Allah. Kita menginginkan sesuatu tapi sebenarnya memang itu tidak baik untuk kita. Tidak menyukai sesuatu tapi sebenarnya itulah yang terbaik untuk kita. Saya benar-benar membenci dunia online, dunia jual beli. Itu saya tidak suka, dari muda saya tidak suka. Menurut saya orang jual beli itu kayak gimana ya, terkadang kalau ada takut-takutnya itu malah membelok kepada yang meminta bantuan yang kayak gitu, biar laris, biar apa, meminta bantuan seperti itu. Makanya dari kecil saya tidak suka dunia jual beli. Tapi seiring lambat laun ketika saya menekuni jual beli, oh ternyata jual beli dengan cara yang benar itu juga bisa menghasilkan, dan itu juga baik, dan itu juga bisa membuat ladang pahala untuk kita manakala kita tahu produk yang kita jual itu memang bagus untuk mereka, dan tahu cara-cara pemakaiannya, tahu kita itu menjelaskan yang terbaik. Itu memang kalau memang ada rezeki, mereka dengan sendirinya akan membeli tanpa kita meminta tolong pada hal-hal yang goib kayak gitu ya. Itulah sebabnya makanya saya kalau waktu membuka usaha dan saya mendapat jalan solusinya itu saya sangat senang sekali. Setelah saya selesai menjual barang-barang yang itu, dan untuk promosi selanjutnya adalah makanan, saya tidak mau menjual lagi. Saya pindah ke dunia yang lainnya, yaitu skincare. Jadi untuk kalian yang pengen tahu, di FB sebelah saya itu sebenarnya saya menjual skincare. Tapi untuk saat ini karena pasar skincare itu lagi lemah ya, lagi di mana-mana itu banyak penjual tapi peminatnya itu nggak ada, hampir nggak, sedikit gitu ya. Sekarang sudah menurun sangat drastis ya, kalah sama kebutuhan pangan ya. Saya melihat setahun terakhir ini ya, setelah kena itu kemarin yang virus apa itu penurunan pembeli skincare atau peminat skincare itu menurun, dan mereka condong ke pembeli ke kebutuhan sehari-hari ya. Next aku lanjut ya untuk pengalaman TKW yang ingin buka usaha di rumah. Next aku lanjut ceritaku tentang berjualan skincare ya.